Saya dari belakang udah dilemparin kursi, dijedokin kepala saya di bufet. Terus saya nggak boleh keluar kata-kata sedikit pun. Apalagi kalau saya ngomong minta maaf Pak, nangis keluar air mata makin jadi. Kan dalam keadaan hamil loh. Ada anak-anak nangis, ya udah makin jadi kan. Jangan ada yang bisa lerai katanya gitu. Sampai ada yang lerai, makin saya marah katanya. Bahkan ya boleh dikata udah nggak jadi berkat, tetangga pada masuk. Tetangga masuk, Pak Dani, istighfar, Bapak pendeta loh, istighfar, sampai begitu. Itu jemaat yang ikut itu kita nggak Pak? Iya, ya, diam aja. Karena dia udah suaranya gitu, mereka nggak berani. Mereka kaget, kok saya seperti itu. Akhirnya saya ada di titik kalau dia khotbah, dia menyampaikan firman Tuhan ya, saya sudah sampai di titik tawar hati. Kan tertuduh, saya rasa tertuduh. Nah akhirnya satu waktu saya tanpa kasih tahu ke mereka, saya sudah berpikir saya harus berhenti dari pelayanan dulu, nggak mau khotbah dulu. Artinya saya mewakili Tuhan, sedangkan yang saya bagi bukan hidup yang sebenarnya. Apa jadinya ketika seorang pendeta melakukan KDRT pada istrinya sendiri? Kita langsung tanya aja. Iya. Dengan Pak Dani. Pak Dani dengan Ibu Ena. Silakan tanya, Bro. Nah di sini sudah hadir Pak Dani dan Ibu Ena. Coba ulang sekali. Sudah hadir, coba. Aku gabut dong. Gak semua. Ya nggak apa-apa. Jangan narasi saya. Dua, Pak. Jangan narasi saya ya. Ciptakan sendiri sudah aja. Hadir, coba bilang itu. Subjeknya yang penting Nggak, kita langsung jelas. hadir aja. Oh ya. 3, 2, 1. Dan hari ini sudah hadir dengan kita di Cahaya Bagi Negeri Pendeta Dani dan Ibu Erna. Bagus, Bro. Keren banget lu. Ena ya, Ena bukan Erna, Ena. Ulang lagi. Ini masuk loh. Kita pakai ini. Yuk, sekali lagi yuk. Habis ini gue makan dulu. Ena ya Pak? Ena. Pak Dani Dan Ibu Ena. Bukan enak ya? Dani Enak. dan Ibu Ena. Iya. Nah. Dan langsung saja sudah hadir bersama kami Pendeta Dani dan Ibu Ena. Makasih Pak. Mantap. Berhasil. Berhasil ya. Kamu jangan liatin aja lah Pak. Nah, Pak, kita mau tahu nih Pak, apa pengalaman Bapak dulu kan Bapak nih hamba Tuhan sampai sekarang juga sih, dulu gembala ya. Iya. Waktu Bapak gembala itu kan Bapak nih ceritanya saya baca ini bahwa ketika lagi khotbah, selesai khotbah Bapak tuh langsung ambil kursi dan marah-marah ke Ibu. Kita langsung ke situ dulu deh. Coba Bapak ceritain waktu itu gimana? Pada waktu itu setelah ibadah, kami beberapa jemaat kebetulan ada beberapa teman datang kan ngumpul-ngumpul. Ada orang-orang baru, kami ngumpul di satu ruangan. Nah setelah itu saya melihat, kami lagi duduk, saya melihat istri saya mengambil sapu membersihkan tempat di mana kami sedang berbicara, kami komunikasi waktu itu. Dan saya katakan jangan dulu, jangan dulu, ada kami di sini. Nah istri saya memang orangnya dia tukang bersih, dia mau bersih dulu baru kami pakai. Dan biar enak itu ya, juga ya biar enak mungkin ya. Ketika dia melakukan terus seperti tidak menggubris yang saya, tidak menanggapi yang saya sampaikan, tiba-tiba aja saya marah. Tiba-tiba saya marah. Nah, mungkin ya kalau dia langsung pergi tidak terjadi tindakan itu, tapi karena dia saat itu seperti juga menantang ya. Saya mau tetap bersihin di sini, musik seperti itu. Ya refleks saya tahu-tahu marah. Bahkan saya ambil kursi, saya pukul istri saya. Pakai kursi? Pakai kursi. Kursi yang dipakai di gereja, kursi memang kursi plastik. Kursi plastik yang ya tapi kan lumayan kan. Nah, itu tapi ada orang-orang juga. Ada. Jemaat atau hamba Iya. Jemaat yang ibadah tadi, ada yang lama, ada yang baru. Modelnya seperti itu, gampang emosi. Setelah saya menyusun kursi, ya mungkin dia menganggap saya ini menantang gitu dengan terus menyusun kursi. Tahu saya dari belakang udah dilemparin kursi. Gimana Bu? Jatuh?
kursinya yang Kursinya yang jatuh, dia berdiri tapi dia nahan di tembok. Karena ada wastafel, ada cermin seperti apa, dia tahan gini. Nah dia juga kaget gitu. Nah dia modelnya emosi, kalau sudah sekali begitu nggak bisa ada yang hentikan. Nah kalau anak-anak udah lihat gitu kan mungkin mereka kaget ya, keseringannya seperti itu, nangis. Nah kalau dia dengar suara anak-anak nangis makin menjadi dijedokin kepala saya di bufet. Terus saya nggak boleh keluar kata-kata sedikit pun. Apalagi kalau saya ngomong minta maaf Pak, nangis keluar air mata makin jadi. Dan itu terbukti, itu terakhir kali yang fatal dia lakukan dalam keadaan hamil loh. Saya dalam keadaan hamil kurang lebih jalan 4 bulan saat itu. Terus dia lempar saya kursi, dia belum puas juga, karena itu pandangan dia, saya ini membangkang gitu kan. Dia jedokin di bufet, di kaca, ada anak-anak nangis, ya udah makin jadi kan. Jangan ada yang bisa lerai katanya gitu. Sampai ada yang lerai makin saya marah katanya. Bahkan ya boleh dikata udah nggak jadi berkat, tetangga pada masuk. Tetangga masuk, Pak Dani, istighfar, Bapak pendeta loh, istighfar, sampai begitu. Itu jemaat yang ikut itu bilang apa Pak? Iya, ya, yang ngobrol. karena dia udah suaranya gitu, mereka nggak berani. Mereka kaget, kok saya seperti itu. Tapi setelah itu saya berpikir, kok saya bisa sampai lakukan seperti itu ya? Itu Pak, berarti maksudnya dalam secara itu emosi benar-benar tidak terkendalikan, kenapa nggak sadar lakukan hal-hal seperti itu ya Pak ya? Nanti saya sudah lakukan, baru kok saya lakukan seperti itu. Jadi ya itu seperti itu, karena dia latar belakang keluarganya komunikasinya sangat tidak baik. Jadi dia banyak kali apa yang saya lakukan itu ya dia mereka-reka sendiri, seperti peristiwa yang kursi itu kan. Nah buat pemirsa yang menyaksikan acara ini sampai akhir, jika Anda saat ini mengalami suatu permasalahan yang tidak kunjung selesai, baik masalah rumah tangga ataupun ekonomi, Anda bisa menghubungi layanan doa Cahaya Bagi Negeri. Kamu bisa telepon di nomor 08119914 240. Apa Bu rasanya? Maksudnya kan Bapak bisa bicarakan firman, tapi ngelakuin itu gimana maksudnya Ibu? Ya itu, jadi akhirnya saya ada di titik kalau dia khotbah, dia menyampaikan firman Tuhan ya, saya sudah sampai di titik tawar hati. Waktu Ibu ketemu di sekolah Alkitab nih sama Bapak, pemikiran Ibu apa sehingga akhirnya ketika menikah, Ibu harapan apa? Ya. Dan ketika pertama tahu, Ibu rasanya apa? Coba ya, jadi karena latar belakang saya sama sekali nggak tahu kalau ada orang yang dididik keras gitu kan, karena saya latar belakangnya nggak demikian. Jadi ya melihat dia cuma tampilan luar ya, namanya di sekolah Alkitab kan, sama-sama ada di dalam komunitas yang bagus, belajar Alkitab gitu selama beberapa tahun. Tapi pada kenyataannya tidak seperti yang saya sangka. Saya pikir dia pribadi yang baik, pribadi yang sudah terbentuk menjadi seorang hamba Tuhan. Pertama kali itu kejadiannya, kami 2 tahun ya, masuk tahun kedua pernikahan. Anak saya yang kembar itu baru berusia belum 2 tahun. Nah kemudian satu saat saya pulang dari acara keluarga, saya ingat banget di Tanah Abang. Pulang dari sana karena sudah larut malam, hampir jam 12 saya tiba di rumah. Ya saya bebersih, saya bersih-bersih badan gitu kan, cuci muka dan lain sebagainya, baru saya tidur. Namanya punya baby kan. Nah sebelum tidur, ya namanya tinggalin anak dari pagi, dari siang lah gitu. Gemes kan, kangen gitu, cium. Pas saya baru selesai cium gitu, angkat badan gitu, udah mau siap-siap mau tidur. Dia tidur di bawah, memang kan harus selalu jaga supaya kalau anak jatuh dari kasur dia bisa siap gitu jaga. Tahu-tahu dia berdiri bangun, udah itu pertama kali dia tempeleng langsung, nggak ada dibilang kamu nanti udah ditempeleng baru dia kasih tahu.
Anak sudah tidur, nanti bangun, padahal nggak bangun. Gitu, anak belum nggak bangun, cuman ya itu yang ada di ininya dia langsung ditempeleng ya sakit lah. Bawaan masa lalu. Karena saya dulu saya tahu saya sebagai anak ya namanya anak laki mungkin lebih bandel dari cewek ya. Jadi kalau saya buat salah udah tahu pokoknya buat salah siapa kayak yang lapor pulang dipukul dulu baru ditanya. Bukan ditanya dulu baru dipukul. Jadi sama. Aplikasinya sama. Sama ya Pak. Nah waktu maksudnya kayak gini Pak, Bapak pukul ibu gitu. Itu pernah nggak Pak maksudnya ada penyesalan? Habis itu tapi begitu lagi. Justru itu yang jadi pertanyaan kan. Kok saya seperti ini? Masa saya cerita tadi yang di awal saya pukul dengan kursi. Kok saya bisa seperti itu? Pokoknya sampai 2008 baru saya mulai mengerti. Ketika saya mulai semakin lewat firman Tuhan mengerti ketika pakai ilmu menghubungkan satu dengan yang lain ya. Khususnya ada ungkapan bilang buah itu jatuh nggak jauh dari pohonnya. Ketika saya hubung-hubungkan, oh latar belakang saya di keluarga saya dulu sebelum saya berumah tangga ini. Karakternya seperti ini. Nah, bukan hanya sekedar menurun ke saya, lebih parah lagi ke saya. Tapi ketika ya saya hari demi hari semakin pulih sampai sekarang, saya katakan saya belum sempurna. Tapi saya sedang menuju ke sana. Ini saya pun katakan di mana-mana. Saya berusaha. Nah, caranya saya ya terus berharap kepada Tuhan, lakukan firman-Nya, berharap pimpinan Roh Kudus. Cuma itu. Nggak ada yang lain. Pernah nggak Bapak, misalnya nih, Bapak katakanlah ini hari Minggu Bapak mau khotbah, hari Sabtu atau Jumat Bapak tuh kan harus persiapan khotbah juga. Betul. Tapi Bapak habis melakukan amarah itu, pernah nggak merasa bersalah? Tapi kalau nggak khotbah, siapa yang mau khotbah? Tapi Bapak berusaha, Tuhan tolong saya. Pergumulan batin Bapak seperti apa sebagai gembala? Silakan Pak. Kalau hal itu pergumulan batin berkali-kali. Berkali-kali seperti itu. Nggak ada yang mau khotbah pun kami kan masih perintisan waktu kalau mengundang khotbah malu nggak bisa bayar orang lain untuk khotbah. Nah akhirnya mesti berdiri sendiri kan. Tapi berdiri di situ pun ada tuduhan. Nanti kan belakangan saya semakin mengerti apa artinya saya mewakili Tuhan sedangkan yang saya bagi bukan hidup yang sebenarnya. Apa rasanya Pak? Kan tertuduh, saya rasa tertuduh. Nah akhirnya satu waktu saya tanpa kasih tahu ke mereka, saya sudah berpikir saya harus berhenti dari pelayanan dulu, nggak mau khotbah dulu. Memurnikan diri dulu ya Pak, maksudnya? Iya, mau memulihkan diri karena saya tahu ada yang nggak beres dengan diri saya. Saya harus berhenti. Saya sudah katakan Tuhan kenapa saya seperti ini? Berarti kan karena memang nggak ada orang yang bisa tolong. Saya cuma tahu, cuma Tuhan yang bisa. Saya mengerti cuma Tuhan yang bisa. Makanya ketika saya bertanya seperti itu. Satu waktu lewat momen kami juga gereja dipersekusi waktu tahun 2004. Gimana ceritanya Pak tuh? Pernah dipersekusi Pak gereja tahun 2004. Boleh dong ceritain gimana Pak? Ya. Nah buat pemirsa yang menyaksikan acara ini sampai akhir, jika Anda saat ini mengalami suatu permasalahan yang tidak kunjung selesai, baik masalah rumah tangga ataupun ekonomi, Anda bisa menghubungi layanan doa Cahaya Bagi Negeri. Kamu bisa telepon di nomor 08119914 240. 2004 itu ketika saya dipersekusi itu lewat orang-orang yang datang kami sekolah minggu jam 7 jam 8 ibadah umum jam 10. Nah kami waktu itu baru pindah di samping perumahan jadi bukan lagi di dalam perumahan tapi sudah mungkin orang nggak senang ya tapi masyarakat situ sih nggak terlalu peduli mungkin ada 1-2 lah yang nggak suka. Nah tiba-tiba singkat cerita datanglah mereka kan persekusi kami yang dipanggil saya sama sepupu saya yang notabene dia masih mantan preman tukang tato bertobat gitu. Saya juga yang nikahin di tempat saya. Nah akhirnya ketika kami dipersekusi waktu itu kami dihadapkan dengan tuntutan kami nggak boleh melayani di situ. Udah golok di sini. Udah nggak boleh beribadah lagi. Golok udah di leher. Dua-dua atau sendiri Bapak? Dua-dua. Oh ya?
pupus saya mau nantang, saya pegang. Saat itu saya mampu mengendalikan diri, bukan karena mungkin orang banyak ya, tapi ada satu kekuatan di dalam saya itu yang menggerakkan saya nggak boleh lawan. Padahal saya dulu itu dibawa dari kampung ke kampung itu berantem. Belum musim smackdown, saya sudah smackdown di mana-mana dulu. Nah itu mungkin secara mental untuk berantem, saya tukang berantem dulu. Dan syukur nggak pernah kalah, bukan satu kesombongan, memang nggak pernah kalah, selalu menang. Tapi mungkin itu yang juga membuat ya saya tuh bisa. Nah akhirnya waktu saya dipersekusi itu kami tidak boleh ibadah. Nah itu pun jadi beban mental sama saya. Saya masih bertanya, Tuhan kenapa seperti ini? Belum selesai satu, saya masih jawab tentang pergumulan pribadi saya. Kok ini jadi? Nanti akhirnya saya mengerti di 2008 itu, 2007 mulai awal saya ikut satu kegiatan pelayanan itu untuk pemulihan. Kemudian beberapa kali saya ikutin. Nah akhirnya 2008 itu saya mulai membawa diri saya bukan stop sama sekali, tapi kurangin benar-benar itu hanya sebatas gereja. Saya mulai enggak terima pelayanan di luar, enggak melayani keluar. Pokoknya keluar saya mencari pemulihan ya Pak. Apa yang membuat Ibu tetap mau bersama Bapak? Satu, pemahaman kebenaran yang saya dapat. Ya kan maksudnya kan gini ya Bu ya. Bahkan ada orang-orang ya di luar sana berkata bahwa KDRT ya, kita ngomong KDRT itu ya harus ditinggalin karena itu menyiksa dirimu. Nah kalau kita melihat dari firman Tuhan, Ibu bilang pemahaman akan firman Tuhan, coba mungkin Ibu bisa kasih tahu pemahaman seperti apa gitu Bu? Ya, yang saya tahu dan saya pegang teguh akan kebenaran firman itu ya, kalau menikah nggak boleh bercerai. Walaupun dipukul? Walaupun dipukul. Walaupun disakitin, dilempar kursi? Walaupun disakitin. Kenapa? Karena itu firman Tuhan dan memang dengan kekuatan firman Tuhan itu yang memberikan juga kekuatan buat saya bahwa saya punya Tuhan yang mampu untuk memulihkan suami saya. Waktu itu Ibu pun hari demi hari selalu percaya bahwa suami Ibu akan berubah? Tiap hari saya percaya. Itu sebabnya kekuatan itu datang dari keyakinan saya itu. Saya bawa dia di dalam doa, bahkan yang mungkin boleh dibilang jadul kali ya cara-cara yang saya lakukan, tapi kenyataannya mujizat itu terjadi dan benar-benar fakta itu terjadi. Tuhan menjamah dia. Jadi cara Tuhan menjamah dia ya lewat dia mau ikut pria sejati itu. Nanti dulu tahan dulu Bu. Ya, Bu, gitu. kan Ibu juga pasti dong sebagai wanita, ya. Ini Ibu ini Istanbul. Iya. Bukan Manado. Mama Manado, Papa Batam. Kalau Bapak? Papa Manado, Mama Sunda. Nah, pernah kan Ibu mungkin sempat berencana lah, tapi masih angan-angan karena nggak kuat mungkin, dan namanya manusia Bu ya, untuk pergi dari rumah ini daripada aku di seperti ini. Udah sampai titik muak gitu dengan semua yang Ibu jalani, pernah kan? Memang muak itu ada, ketakutan itu ada, tapi sama sekali juga mungkin orang lain bisa mengatakan saya pribadi yang aneh. Tidak ada niat untuk berpisah, tidak ada niat untuk keluar dari rumah. Ibu kalau setiap habis dipukul, habis dikasarin, berdoa sama Tuhan gimana? Minta apa? Saya juga bingung ya. Jadi peristiwa terakhir itu tahun 2009 dan itu terakhir kalinya dia melemparkan helm ke saya. Karena peristiwa ipar-ipar tahu-tahu menceritakan sesuatu yang tidak benar, nyampe di rumah dia tanpa interogasi, tanpa nanya, dia langsung melempar saya dengan helm. Terus saya masuk kamar. Setelah tenang ya memang gemetar, itu yang saya hadapi selama ini. Gemetar, saya masuk kamar ya karena itu di Manado posisinya kan. Kalau di Tangerang ada papa, saya bisa lari lah. Ya banyak kali papa kasih kekuatan. Kita doa ya nak, kita doa. Karena papa saya juga hamba Tuhan sama mama. Nah kemudian masuk kamar waktu itu dalam keadaan takut, gelisah. Aduh Tuhan, kalau saya keluar kamar nanti diapain ya? Ya wajar ya punya pikiran seperti itu. Di situ saya berlutut, saya berdoa dan seperti kisah Hana.
udah nggak bisa ngomong apa-apa, cuman air mata yang mengalir. Dan saya cuman bilang, Tuhan saya udah nggak kuat. Saya katakan saya udah nggak kuat, apa saya balik aja ke Tangerang. Saya mau ngomong ke suami saya mau pulang. Tapi banyak kali ya, tiap kali saya berseru sama Tuhan di dalam doa saya di kamar, itu suara Tuhan ada di hati, memberikan ketenangan. Kamu percaya nggak sama saya? Saya melihat titik ketidakmampuan kamu saat ini. Serahkan sama saya, kamu tidak usah banyak ngomong. Keluar dari kamar, kamu tidak usah banyak ngomong. Saya yang akan berurusan dengan suamimu. Itu jelas banget di hati. Tuhan jamin semua. Ya, dan memang tiap kali saya takut, habis dipukul gitu, dimarahin, ya itu yang saya lakukan, cuman bisa itu. Karena saya tahu, saya punya Tuhan itu sanggup menolong saya. Memang konyol ya, kalau dipikir-pikir perbuatan saya juga konyol. Karena kalau dihubung-hubungkan dengan sekarang itu banyak kali anak-anak muda sekarang ambil jalan keluar, jalan pintas. Dan itu saya katakan, Tuhan saya tahu pernikahan ini dari Engkau. Dan saya mau belajar taat sama firman-Mu, kebenaran-Mu. Saya tetap mengasihi suami saya. Tapi sampai kapan saya bisa menerima? Sampai kapan saya bisa menerima keadaan seperti ini? Biar gimana saya juga punya ketakutan. Takut dibunuh tuh ada. Nah akhirnya jelas banget ya, Tuhan tahulah saya udah di titik dimana saya udah gak kuat. Jelas banget suara itu ditaruh di hati. Di situ bangkit kekuatan baru. Yang tadinya udah mau minta izin untuk pulangkan saya ke Tangerang, mungkin sudah sampai di sini saya bertahan, saya kuat. Justru sebaliknya. Dan ya memang ya 2 hari 3 hari kemudian benar yang Tuhan taruh di hati saya. Tuhan berurusan langsung dengan dia lewat mimpi. Pak, boleh cerita Pak, apa yang terjadi? Pertama itu ada 3 kali ya saya mimpi, tapi yang saya mau cerita yang untuk supaya semua tahu itu urusan saya pribadi dengan Tuhan. Saya juga kaget bisa seperti itu mimpinya. Mimpi yang pertama itu berselang 2 hari, itu tanggal 28 saya mimpi, saya naik motor kebanggaan saya, dari hasil keringat saya, yang saya banggakan ini hasil loh dari saya berjuang loh di sekuler, karena sudah nggak pegang pelayanan kan, karena tanggung jawab saya kan harus menghidupi keluarga, nggak mungkin keluarga harus sampai nggak makan ya. Jadi saya naik itu, tapi aneh dalam mimpi itu saya lagi bonceng dia lagi pakai pakaian putih-putih di belakang, pakai pakaian lengkap. Saya nggak pakai pakaian apa-apa. Saya lihat, loh kok saya nggak pakai baju apa-apa. Tapi jalan pun yang saya mau lewati cuma satu. Cuma jalan yang di depannya ada gereja, di mana orangnya baru keluar gereja dan ada berdiri depan gereja. Cuma itu jalannya. Harus melewati gereja. Kok bisa seperti itu? Banyak orang. Itu di dalam mimpi ya. Pas saya lewat, saya kebangun. Pertama kali saya masuk dalam pikiran saya, ketika saya tahu saya sedang bermimpi tadi, itu perkataan yang ada di kitab Daniel. Mene tekel ufarsin. Artinya, telah kudapati engkau dan kuhitung, telah kulihat kudapati engkau dan kutimbang engkau kedapatan kurang. Baru saya langsung sadar begini, Tuhan, saya ini telanjang di matamu. Nah itu hati saya mulai teduh, berarti ada sesuatu nih Tuhan mau taruh di dalam diri saya. Akhirnya dia panggil saya pun kaget, itu subuh-subuh jam 5 ya. Mungkin dia udah perenungan lewat mimpi-mimpi itu, dia peluk saya minta maaf. Saya minta maaf, dan sekarang saya ngerti apa maksud Tuhan buat saya, buat rumah tangga kita. Anak-anak dia bangunin, karena memang Tuhan mau pakai kami itu di Tangerang. Cuman ya itulah, Tuhan mau sekolahkan dia pribadi. Saya harus ikut sebagai istri,
Karena Tuhan mau memperlihatkan kuasa Tuhan itu di Manado 2008 sampai 2010. Saya menyadari kekurangan saya pada akhirnya. Tapi saya pun tidak berkuasa dengan diri saya sendiri. Berarti saya perlu yang namanya solusi, jalan keluar. Karena apa yang Tuhan harapkan supaya saya itu berubah. Nah, jadi saya cuma butuh Tuhan untuk sebuah perubahan. Amen. Kalau saya mau berubah, Tuhan menolong saya, yang saya alamin, saya butuh kebenaran Dia. Karena kebenaran itu adalah jalan untuk menuntun saya tuh apa yang saya harus lakukan. Yang harus saya lakukan, harus ada di situ. Kedua, saya butuh yang namanya tuntunan Tuhan secara pribadi. Yaitu rohnya. Yang diam di dalam saya, yang mengajar saya akan apa yang firman sudah sampaikan itu yang benar. Dan saya harus hidup dalam firman itu. Jadi cuma dua hal ini Tuhan taruh dalam diri saya. Dan saya percaya dalam semua orang percaya, orang beriman, hanya ada dua ini. Yang ada dalam satu hakikat, firman dan rohnya. Itulah Allah. Haleluya. Itu sangat menyimpulkan sekali ya. Silakan Mas Eko mau bertanya apa? Ya, perkenalkan nama saya Eko. Ya, Mas. Pak Dhani, saya mau bertanya. Tadi ketika Bapak melakukan KDRT kan menyesal kemudian ya, Ya. dan itu terjadi berulang-ulang. Nah, apa tindakan real Bapak ketika menyadari bahwa oh ini tidak ada sesuatu yang salah nih diri saya? Apakah kemudian berseru sama Tuhan, berteriak, atau memang pada saat itu memang Bapak nggak tahu apa penyebabnya seperti ini, waktu itu masih belum tahu apa gimana? Setiap saya buat kesalahan, itu selalu ada yang namanya penyesalan. Karena pasti pikiran kita akan mengingat hal-hal yang benar. Dan saya tahu saya salah, saya benar. Yang menjadi persoalan adalah saya tidak punya kemampuan apa-apa untuk keluar dari hal itu. Dan terjadi berulang-ulang. Di sini saya menyadari saya butuh satu solusi. Satu jalan keluar. Nah, siapa yang mampu untuk membawa saya keluar dari situ? Gejolak batin tuh Pak ya. Iya kan? Siapa? Sesama saya nggak mungkin. Diri saya sendiri nggak mungkin. Harus kembali kepada yang paling inti adalah cuma Tuhan. Dia yang mampu. Karena Dia yang membentuk saya. Ibarat kalau saya barang, berarti perangkat yang saya butuhkan ada di situ. Jadi karena saya butuh Tuhan, saya menyadari saya butuh Tuhan, saya datang kepada Tuhan, kenapa saya seperti ini? Tolong saya, karena hanya Engkau yang mampu memberikan saya jalan keluar, bisa mengatasi hidup saya seperti yang Engkau mau. Karena sebagai hamba Tuhan, saya tahu tujuan saya ada di muka bumi ini, itu adalah untuk, terlebih dalam panggilan khusus, untuk melayani Dia, menjadi kemuliaan bagi Dia. Kok saya seperti ini? Hamba Tuhan lagi. Kok saya seperti ini? Jadi menjawab pertanyaan Mas Eko, dalam semua masalah kita butuh Tuhan. Dan kalau Tuhan menolong kita, prosesnya saya lihat hanya ada kedua hal itu Dia nyatakan kepada kita. Percaya kepada firman, lakukan itu dan minta pimpinan rohnya. Karena hanya Roh Kudus yang menuntun kita melalui kebenaran itu. Karena firman itu pelita bagi kaki kita dan terang pada perjalanan kita. Itu perkataan Tuhan. Kita akan nyaksikan dulu pelayanan dari Cahaya Bagi Negeri, School of Life. Isa, seorang anak dari desa Pahomba, Sumba Tengah. Ia sangat mengasihi mamanya. Hingga suatu ketika, secara tiba-tiba mamanya sakit. Mama saya sering makan yang manis-manis, makanya mengalami sakit diabetes. Isa ketika dia ketahui mamanya sakit, sangat kelihatan terpukul atas peristiwa itu. Saya pikir mama saya sembuh. Kehilangan seorang mama membuat Isa terpukul dan putus asa. Saya merasa kangen sama mama saya. Dia selalu menjaga saya.
dan merawat saya. Kami juga turut merasakan apa yang dirasakan oleh Isa dan kami menguatkan dia melalui doa, melalui kunjungan. Tetap kuat karena Tuhan selalu menjaga Isa. Suatu ketika di Sanggar Belajar School of Life, salah satu pelajaran yang diajarkan adalah mencintai tubuhku. Isa jadi teringat akan mamanya yang sakit karena pola makan yang tidak baik. Yang saya pelajari dari School of Life ini adalah membuat saya untuk menjaga tubuh saya dan merawat tubuh saya dengan baik, supaya tidak mengalami sakit penyakit. Kini, Isa sudah bisa menerima kepergian mamanya dan belajar untuk melangkah maju demi masa depan. Duka kehilangan tidak lagi membuatnya merasa sendiri. Karena di School of Life, dia memiliki orang-orang yang mengasihi dia dan membantunya bertumbuh baik secara pengetahuan, karakter dalam Kristus, dan iman. Terima kasih kepada guru-guru Sol karena selalu menguatkan saya. Semoga selalu sehat untuk menjalani hidup. Masa kecil itu sangat rentan ya Pak. Makanya kita mau memuridkan dari anak-anak. Nah, School of Life ini tuh sanggar yang memperbaiki karakter anak-anak supaya dia punya karakter Kristus, tetapi juga dia dikasih knowledge. Nah, jadi sanggar belajar, dan kita bekerja sama dengan gereja-gereja lokal untuk melakukan itu. Jadi nggak cuma hari Minggu ibadah gitu kan, Senin sampai Sabtu mereka melakukan School of Life tadi. Gitu. Oke, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Engkau Allah yang Maha Kuasa, Pencipta segala yang ada. Kami juga berdoa Tuhan saat ini, mungkin ada daripada penonton, pemirsa yang mendengar siaran ini. Kami berdoa untuk mereka, khususnya Tuhan, untuk setiap mereka yang terlibat di dalam pelayanan pekerjaan-Mu. Engkau Tuhan berkarya supaya setiap pelayan-pelayan yang mengambil bagian dalam pekerjaan-Mu, mereka boleh melakukan itu karena mereka mengasihi Engkau. Mereka lakukan itu dengan satu tujuan, hanya untuk memuliakan nama-Mu. Jika ada pemikiran, jika ada niat, ada motivasi dalam pelayanan setiap hamba-hamba-Mu yang bukan daripada Engkau, maka Tuhan kebenaran-Mu sampaikan kepada mereka. Dan Roh-Mu yang kudus kerjakan sesuatu dalam kehidupan hati para hamba-hamba-Mu, supaya mereka melayani benar-benar hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dan karena mereka mengasihi Engkau, karena Engkau mempercayakan dan memperlengkapi setiap pelayan, bahkan hamba-hamba-Mu, dengan sesuatu yang berasal dari surga yang tidak dapat diberikan oleh dunia. Dan pada akhirnya mereka menerima upah yang berhak untuk mereka terima daripada Engkau. Untuk setiap pemirsa juga, anak-anak-Mu yang mendengar siaran ini, yang ada dalam banyak pergumulan, baik pergumulan ekonomi, pergumulan sakit penyakit, baik pergumulan ada di dalam wilayah spirit roh mereka, pergumulan ada dalam jiwani mereka, dalam jasmani mereka, apapun itu Tuhan, yakinkan mereka bahwa solusinya adalah mereka membutuhkan Engkau. Dan Engkau sanggup menunjukkan mereka jalan keluar, bahkan mengubahkan sesuatu yang jauh dari melampaui akal pikiran mereka, karena Engkau Maha Kuasa. Karena Engkau Tuhan, kami percaya Engkau sanggup melakukan sesuatu yang jauh melebihi dari apa yang sanggup kami pikirkan, bahkan katakan. Amen. Terima kasih Tuhan. Amen. Untuk mereka Tuhan yang tergabung dalam tim sehingga acara ini boleh berlangsung, Engkau juga memberkati. Amen. Engkau terus pakai Tuhan supaya acara ini boleh jadi bagi kemuliaan nama-Mu. Kalau kami mendengar ada rencana Tuhan untuk adanya suatu pelayanan yang akan muncul, pelayanan yang akan dilakukan Tuhan, supaya anak-anak sedari kecil mereka boleh dilayani
Mereka boleh diberi pemahaman supaya knowledge, pengetahuan mereka akan Engkau terbuka dan bertumbuh. Maka biarlah pelayanan ini, jika Tuhan izinkan, jadilah seturut dengan kehendak-Mu dengan satu tujuan, supaya dalam pelayanan ini pun hanya nama-Mu yang dipuji, dimuliakan. Dengan satu tujuan, hanya Engkau yang dimuliakan Tuhan. Kami lakukan, mereka melakukan pelayanan ini karena mereka mengasihi Engkau, mengasihi sesama. Terpuji nama-Mu Bapa di dalam sorga. Ini doa kami. Kami bersyukur padamu kesempatan ini Engkau adakan bagi kami, karena kami tahu Engkau yang berkarya dalam hidup kami bagi kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Nah, Bu, Ibu kasih pesan dong buat para pemirsa ini. Kalau seorang ibu rumah tangga atau seorang istri yang sedang terjebak dalam situasi seperti Ibu sekarang, yang dulu, apa yang mereka harus lakukan? Silakan, Bu. Boleh Ibu lihat kamera ini? Ya, silakan. Satu pesan saya buat pemirsa, atau khususnya buat ibu-ibu, para wanita yang mungkin mengalami kasus ataupun pergumulan seperti yang saya alami. Satu hal yang saya rindukan, solusi dari saya adalah kita cari Tuhan. Sebab hanya Tuhan satu-satunya jalan keluar untuk setiap pergumulan hidup manusia, apapun itu. Terlebih pergumulan kita yang seperti saya alami, yaitu KDRT. Jadi lewat datang kepada Tuhan, mencari Tuhan, pasti Tuhan akan menolong dan Tuhan pasti akan memulihkan dan mampukan ya Bu ya? Mampukan kita untuk keluar, ya? Mengampuni dan juga keluar dari masalah ini. Sekarang dari Bapak nih, buat bapak-bapak, suami-suami yang mungkin masih terjebak dengan perilaku seperti dulu Bapak, apa yang harus dilakukan supaya pulih seperti Bapak? Silakan Pak. Pesan saya untuk para suami, entah mereka itu dalam pekerjaan sekuler atau lebih khususnya dalam bidang pelayanan pekerjaan Tuhan. Pesan saya adalah, jika engkau ada dalam persoalan mungkin seperti yang saya alami, saya ingatkan pesan, kita harus sadar di sana kita butuh Tuhan. Yang kedua, lakukan apa yang Tuhan perintahkan bagi kita. Jika dalam pelayanan khususnya ada hal yang harus kita tanggalkan, mungkin kemunafikan kita, topeng pelayanan kita yang tidak berkenan kepada Tuhan, tanggalkan supaya kita mampu untuk tampil dalam kemurnian pelayanan, sehingga pelayanan kita menjadi berkat untuk banyak orang bagi kemuliaan Tuhan. Untuk para suami-suami khususnya, jika engkau ada dalam persoalan mungkin seperti saya katakan tadi, maka ketika Tuhan tunjukkan jalan, lakukan. Karena Tuhan spesial hal-hal yang mustahil dalam hidup kita. Percaya apa yang Ia katakan, supaya kita mengalami pemulihan. Tuhan memberkati. Wah, luar biasa. Karena ada Yesus ya Pak ya. Amin. Yesus itu sumber pengharapan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Nah, buat pemirsa yang menyaksikan acara ini sampai akhir, jika Anda saat ini mengalami suatu permasalahan yang tidak kunjung selesai, baik masalah rumah tangga ataupun ekonomi, Anda bisa menghubungi layanan doa Cahaya Bagi Negeri. Ada nomor-nomor di bawah ini. Anda boleh catat. Mungkin kapan saja Anda merasa perlu, silakan hubungi. Ada hamba-hamba Tuhan yang 24 jam siap menjawab, memberikan solusi bersama dengan Tuhan. Ingat, bersama dengan Tuhan Yesus selalu ada jalan keluar untuk kehidupan kita yang lebih baik lagi. Amin. Dan bukan satu kebetulan kalau kalian saat ini sedang menyaksikan tayangan ini sampai di akhir pun kalian tetap setia. Jadi jangan lupa juga untuk share konten ini, bagikan, tinggalkan komentar-komentar yang saling menguatkan supaya komentar kalian juga jadi berkat buat satu sama yang lain. Terima kasih, saya Charlie. Saya Remonski. Bu.
Saya Ena Sitompul. Saya Dani Pesik. Tuhan Yesus memberkati. Bye.